Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Robin Junloyu. Ho Fei mengerutkan kening. Dia kemudian tiba-tiba menyadari dan berkata, "Ah, saya ingat sekarang. Kakak Anda pernah berkata bahwa Anda berteman dengan dua saudara baik di Blue Flame Star. Salah satunya adalah Ao Wuming dan yang lainnya adalah Junloyu ini." Saat itu Qin Yu hanya dengan santai menyebutkannya. Baik Ho Fei maupun Hei Yu tidak terlalu memperhatikannya. Selain itu tak satu pun dari mereka yang pernah melihat Junloyu sebelumnya. Dengan demikian mereka secara alami tidak dapat membedakan siapa Junloyu dengan kesadaran iblis mereka. Sejujurnya jumlah ahli di sisi Kaisar Api benar-benar hebat. Sebenarnya ada 4 Kaisar Abadi tingkat 8. Ho Fei tersentak kagum. Qin Yu mengangguk. Dari 4 Kaisar Abadi tingkat 8, 2 di antaranya adalah Kaisar Api dan Junloyu. Tidak pernah Qin Yu mengantisipasi bahwa hanya dalam waktu sekitar 4000 tahun, Junloyu benar-benar akan menjadi Kaisar Abadi tingkat 8. Gelar Kaisar Abadi Jenius benar-benar tidak salah. Saudara Guan Sheng lama tidak bertemu. Saya Qin Yu. Transmisi suara kesadaran ilahi Qin Yu langsung terdengar di benak Kaisar Api. Pada level Qin Yu saat ini dia tidak perlu memanggil Kaisar Api dengan gelarnya. Tidak apa-apa baginya untuk memanggilnya langsung dengan namanya. Pada saat ini Kaisar Api sedang mengobrol dengan istrinya di halaman. Setelah tiba-tiba mendengar transmisi suara Qin Yu, suasana hatinya yang riang segera menghilang. "Istriku, pergilah dan minta para pelayan menemanimu. Aku akan keluar sebentar," kata Kaisar Api kepada istrinya. Pada saat yang sama dia segera menutupi seluruh Blazing Sun Star dengan kesadarannya. Namun dia tidak dapat menemukan Qin Yu sama sekali. Qin Yu telah datang. Kaisar Api Guan Sheng segera mengingat banyak hal. Pencapaian Qin Yu dalam memecahkan segel kuil Dewa Penyihir dengan satu serangan tombak sudah cukup untuk membangkitkan Kaisar Api Guan Sheng. Namun Kaisar Api saat ini masih tidak tahu bahwa Peng Demon Emperor telah dibunuh oleh Qin Yu dan saudara-saudaranya. Informasi mengenai siapa Peng Demon Emperor dibunuh telah sepenuhnya ditutup oleh ahli tingkat Kaisar dari klan burung. Saudara Ye Kun, Saudara Peng Ding Qingqing, Saudara Loyu, cepatlah datang ke kamar tamu. Qin Yu telah datang. Kaisar Api segera mengirim transmisi suara melalui kesadaran abadi kepada orang-orang ini. Di ruang tamu, Kaisar Api Guan Sheng serta 4 orang lainnya berkumpul di sini. Kelima orang ini adalah orang-orang dengan kekuatan terkuat di Istana Kekaisaran Kaisar Api. Kaisar Api adalah orang dengan kekuatan terkuat sedangkan 4 lainnya memiliki kekuatan kedua setelah dia. Dalam hal kekuatan dari 4 orang lainnya Junloyu, Ye Kun dan Peng Ding semuanya adalah Kaisar Abadi tingkat 8. Adapun satu-satunya wanita dalam kelompok itu Qingqing, dia adalah Kaisar Abadi tingkat 7. Namun Qingqing memiliki identitas lain, adik perempuan Kaisar Api Guan Sheng. Untuk Qin Yu yang akan datang kali ini kemungkinan besar harus terkait dengan ayahnya yang berada di Burning Sun Galaxy. Kaisar Abadi Ye Kun level 8 mengenakan pakaian putih. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma bunga plum yang harum. Wow, Qin Yu orang yang legendaris. Aku pasti harus memperhatikannya kali ini, kata Qingqing dengan semangat. Qingqing mengenakan pakaian serba merah. Di tubuhnya ada banyak perhiasan dan aksesoris. Rambut panjangnya juga diikat menjadi kepang kecil. Setidaknya ada beberapa puluh kepang kecil. Qin Yu memang legendaris. Terutama setelah melihat kecerdasan yang diberikan saudara Guan Sheng tentang Qin Yu, saya menjadi semakin malu pada diri saya sendiri. Jika dibandingkan denganku, dia bahkan lebih cocok dengan gelar Jenius Immortal Emperor, kata Junloyu sambil tersenyum ringan. Meskipun Junloyu tersenyum, dia menunjukkan rasa pahit. "Loyu," sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam ruang tamu.
5 orang di dalam ruang tamu semuanya melihat ke pintu masuk. Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya telah tiba di depan pintu. Kali ini Qin Yu dan kedua saudaranya tidak menggunakan aura mereka untuk menindas orang lain. Terakhir kali ketika mereka berada di istana kekaisaran klan burung alam iblis, mereka melakukan itu dengan sengaja. Qin Yu, Junloyu juga memiliki ekspresi ceria. Tidak pernah aku menyangka bahwa setelah tidak melihatmu selama lebih dari 3000 tahun kekuatanmu akan sangat melampauiku. Pada saat ini Kaisar Api Guanseng, Ye Kun, Peng Ding, dan Qin Qing semuanya terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Qin Yu akan datang sendiri. Namun 3 orang telah datang. Dan yang paling penting adalah mereka tidak dapat mendeteksi jiwa salah satu dari 3 orang tersebut. Terbukti ketiganya memiliki jiwa yang melampaui level 8 Kaisar Abadi. Setidaknya jiwa mereka berada di tingkat Kaisar Abadi ke-9. Kedua saudara Qin Yu ini telah menjadi lebih kuat dibandingkan dengan saat saya melihat mereka di Rift Peak Star. Pikir Kaisar Api dengan kaget. Saat ini Junloyu bertanya. Qin Yu, jika tebakan saya benar maka keduanya harus menjadi 2 saudara yang Anda coba temukan. Saat itu Anda ingin pergi ke alam iblis untuk menemukan kedua saudara Anda, tidak pernah saya harapkan bahwa Anda benar-benar berhasil menemukan mereka. Sungguh selamat. Junloyu masih ingat dengan jelas hari-hari ketika dia bersama dengan Qin Yu dan Ao Wuming. Itu benar, ini saudara kedua saya Hou Fei. Qin Yu menunjuk ke Hou Fei. Kaisar Api Guanseng akrab dengan Qin Yu dan kedua saudara laki-lakinya. Namun orang-orang lainnya tidak. Adik Kaisar Api Qin Qing menyipitkan matanya karena tersenyum dan berkata, jadi sebenarnya penerus Kaisar Kera Besar Hou Fei. Namun dari bagaimana saya melihatnya kekuatan Hou Fei seharusnya setara dengan Kaisar Kera Besar. Hou Fei tertawa. Kaisar Kera Besar senior telah memberiku kebaikan bimbingannya. Namun jika kita membandingkan kekuatan, maka memang benar aku tidak kalah dengannya. Dia sama sekali tidak memberikan wajah seniornya sendiri. Ini menyebabkan semua orang yang hadir menjadi takjub. Qin Yu dan Hei Yu yang akrab dengan temperamen Hou Fei, hanya bisa merasa tidak berdaya di hati mereka dan kemudian tertawa. Ini adalah saudara ketigaku Hei Yu. Qin Yu mengatakan itu dan kemudian beralih ke Junloyu. Saudara Loyu, bukankah Anda semua mengatakan saat itu bahwa pasti tidak ada binatang ilahi tingkat tinggi atau binatang super ilahi dari klan elang yang telah naik dalam 2-3 ribu tahun terakhir? Junloyu ingat saat dia, Qin Yu dan Ao Wuming baru saja tiba di Hidden Emperor Star dan bertemu dengan Meng Hong. Qin Yu telah meminta Meng Hong dan Ao Wuming tentang hal-hal tentang saudara laki-lakinya sendiri. Saat itu Ao Wuming dan Meng Hong sama-sama yakin bahwa dalam 200-300 tahun terakhir tidak ada binatang ilahi tingkat tinggi dari klan elang untuk naik. Selain itu tidak ada binatang super divine di klan elang. Qin Yu, saya tidak mengatakan itu. Meng Hong dan kakak Wuming yang mengatakan itu. Mengapa? Apakah saudara ketigamu ini adalah binatang ilahi tingkat tinggi atau binatang ilahi super? Junloyu tidak bisa menahan keterkejutannya saat mengatakan itu. Hou Fei tertawa. Burung berambut campuran adalah variasi Super Divine Beast. Ekspresi Kaisar Api dan mereka segera berubah. Meskipun Kaisar Api telah berinteraksi dengan Qin Yu dan saudara-saudaranya di Rift Peak Star, dia serta bawahannya masih tidak tahu tentang fakta bahwa Hei Yu adalah variation Super Divine Beast. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Peng Demon Emperor dan Hei Yu memiliki kebencian di antara mereka. Perjamuan sudah disiapkan. Saudara Qin Yu, saudara Hou Fei, saudara Hei Yu, tolong, kata Kaisar Api sambil tersenyum. Saat jamuan makan setelah saling bertukar anggur dan bersulang hubungan keduanya pun semakin akrab. Dari perjamuan Qin Yu datang untuk mencari tahu tentang satu hal. Kaisar Api, salah satu dari 3 kekuatan utama alam abadi, sebenarnya terdiri dari satu kesatuan dari beberapa kekuatan peringkat kedua. Meskipun Flame Imperial Palace disebut Flame Imperial Palace, sebenarnya ada 5 Palaces.
5 istana ini masing-masing dimiliki oleh Kaisar Api Guanseng, Ye Kun, Peng Ding, Qing Qin, dan Jun Loyu. Kelima orang ini memiliki posisi yang setara dan dipimpin oleh Kaisar Api. Setelah aku mencapai level 8 Immortal Emperor level, aku meninggalkan tempat latihan pengasingan dan melanjutkan ke alam iblis untuk menangani Kaisar Iblis Sueyi. Meskipun aku berhasil membunuh Kaisar Iblis Sueyi, Kaisar Iblis Darah Suetianya terus mengejarku sepanjang waktu. Jadi di wilayah Kaisar Iblis Darah, saya melanjutkan untuk jalan kembali ke alam abadi. Jun Loyu dan Qin Yu sedang mengobrol tentang semua hal yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Baru sekarang Qin Yu mengetahui bahwa Jun Loyu akhirnya melepaskan ikatan hatinya. Loyu, Suetianya itu juga Kaisar Iblis level 8. Bagaimana Anda bisa membunuh Kaisar Iblis Sueyi di wilayahnya dan kemudian kembali ke alam abadi? Kata Qin Yu dengan sedikit kecurigaan. Guan Qingqing yang telah sering berbicara dengan Qin Yu sejak dimulainya perjamuan, dia yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap Qin Yu tertawa bahagia dan berkata, "Kakak Qin Yu, kakak Luo Yu sangat luar biasa. Dia memiliki artefak ilahi berkualitas tinggi. Kaisar Iblis Darah itu tidak peduli apa yang dia lakukan tidak dapat menghentikan kakak Loyu. Artefak ilahi berkualitas tinggi." Qin Yu melihat ke Jun Loyu dengan ekspresi bingung. Pedang panjang yang dimiliki Jun Loyu sebelumnya sepertinya bukan artefak ilahi berkualitas tinggi. Oh, itu adalah sesuatu yang untungnya berhasil saya dapatkan dalam perjalanan ke alam iblis, setelah meninggalkan pelatihan pengasingan saya. Kata Jun Loyu dengan sedikit senyum. Sepertinya dia tidak memperhatikan artefak ilahi kualitas tinggi. Qin Yu bagaimanapun mencurigakan. Artefak ilahi berkualitas tinggi mereka sangat langka, bahkan di daerah sekitar kuil Dewa Penyihir. Bagaimana Jun Loyu ini berhasil mendapatkannya dengan sangat beruntung. Selain itu dia tidak mendapatkannya di kuil Dewa Penyihir. Qin Yu tidak dapat memahaminya memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Luo Yu, bagaimana Anda bisa bersama saudara Guanseng dan menjadi salah satu dari 5 jagoan? Kata Qin Yu bercanda. Kaisar Api Guanseng yang berdiri di samping berkata, "Alasan mengapa kami memutuskan untuk membuat kelompok kekuatan ini adalah, agar kami tidak ditindas oleh Kaisar Qian dan Kaisar Mistik. Kami tidak punya ambisi apapun. Selama orang lain tidak memprovokasi kami tidak akan pergi dan menyerang orang lain. Dengan kami berlima bersama, kami juga tidak memiliki keunggulan relatif. Hanya biasanya saya yang keluar untuk menangani urusan. Karena itu orang lain mulai berpikir bahwa saya adalah pemimpin dari kekuatan ini." Baru sekarang Qin Yu mengerti. Tidak heran Jun Loyu akan bergabung dengan mereka. Kemungkinan besar dia tahu, bahwa bergabung dengan kelompok kekuatan ini tidak akan membawa banyak beban. "Loyu di mana Yaner? Kenapa aku tidak melihatnya?" Bingung Qin Yu bertanya. Saat itu Jiang Yan mengikuti Jun Loyu kemana-mana. Kemanapun Jun Loyu pergi dia akan pergi ke sana juga. Logikanya Jiang Yan juga harus berada di Blazing Sun Star. Jadi mengapa Qin Yu tidak melihatnya? Yaner ada yang harus dilakukan jadi dia pergi untuk jangka waktu tertentu. Kata Jun Loyu dengan tenang. Hanya Qin Yu bisa mengatakan dari mata Jun Loyu bahwa dia prihatin tentang Jiang Yan. "Kakak Hou Fei, kalian benar-benar luar biasa. Beritahu kami tentang apa yang telah Anda lakukan." Melihat bahwa Qin Yu tidak terlalu memperhatikannya, Guan Qingqing mulai mengobrol dengan Hou Fei. Hou Fei malah sangat bersemangat tentang itu. Dia mulai berbicara tentang segala macam hal. Perjamuan berlangsung cukup lama. Ketika perjamuan hampir berakhir, seseorang masuk dari ambang pintu. "Yaner." Jun Loyu memandang gadis di luar pintu dengan heran. Ekspresi gembira kemudian muncul di mata Jun Loyu. Dia berdiri dan berjalan. "Yaner, kenapa kamu baru tiba di sini sekarang?" Mata Jiang Yan agak merah dan bengkak. Tampaknya dia tidak memperhatikan Qin Yu. Jiang Yan berkata tanpa daya, "Kakak Loyu, aku pergi menemui nenekku.
Nenek menyuruhku kembali berlatih dengan benar. Saya khawatir saya akan pergi untuk waktu yang sangat lama kali ini. Waktu yang sangat lama. Alis Junloyu terangkat. Dia kemudian tersenyum ringan dan menghibur Jiang Yan. Kembali dan dengarkan baik-baik kata-kata nenekmu. Tenang dan latih. Hanya dengan meningkatkan kekuatan seseorang akan dapat melindungi diri sendiri dan hal-hal yang disayangi. Jiang Yan mengangguk. Tiba-tiba tatapan Jiang Yan secara tidak sengaja mendarat di Qin Yu di kejauhan. Segera dia terkejut. Qin Yu juga melihat ke Jiang Yan dengan takjub. Sejak saat pertama dia melihat Jiang Yan, dia benar-benar terkejut. Jiang Yan adalah kaisar abadi tingkat 1. Omong kosong. Dengan tingkat kesadaran ilahi, Qin Yu saat ini dan bantuan yang diberikan oleh air mata meteorinya, Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat jiwa Jiang Yan saat ini bahkan lebih tinggi dari miliknya. Jika tebakannya benar, dia seharusnya berada di puncak level dewa tingkat tinggi. Untuk secara pribadi bertemu dengan dewa tingkat tinggi di alam abadi dan iblis, terutama seseorang yang dia kenal sebelumnya dengan kekuatan yang biasa saja. Kejutan semacam ini adalah sesuatu yang tidak membutuhkan banyak penjelasan. Mungkinkah Jiang Yan hanya dalam beberapa ribu tahun berhasil membuat jiwanya mencapai tingkat dewa tingkat tinggi? Lebih jauh, dia bahkan mengatakan sebelumnya bahwa neneknya ingin dia kembali berlatih dengan benar untuk dewa tingkat tinggi. Qin Yu menjadi sangat curiga. Saat itu, ketika dia menentukan bahwa Jiang Yan adalah kaisar abadi tingkat 1 juga bisa menjadi kesalahan. Dengan level jiwanya saat itu, jika dewa tingkat tinggi ingin menyamarkan kekuatannya, dia tidak akan bisa melihat menembusnya sama sekali. Junloyu yang malang, bahkan sekarang dia masih tidak tahu tentang kekuatan adik perempuan Yaner yang dia lindungi. Jiang Yan ini sebenarnya adalah dewa tingkat tinggi. Lalu bagaimana dengan nenek Yin Hua? Qin Yu mengerutkan kening. Setelah memikirkan hal ini, tiba-tiba banyak adegan muncul di benak Qin Yu. Misalnya rasa hormat yang ditunjukkan Kaisar Qian kepada nenek Yin Hua. Misalnya di Ridge Star serangan Peng Demon Emperor dengan mudah dicegat oleh nenek Yin Hua meskipun dia pindah kemudian. Bahkan Qin Yu sendiri dengan kekuatannya saat ini, dia masih kalah dengan Peng Demon Emperor dalam hal kecepatan. Dia hanya bisa menandingi Peng Demon Emperor jika dia mengendalikan ruang untuk menindasnya. Namun saat itu nenek Yin Hua tidak menekan kecepatan Peng Demon Emperor. Sebaliknya dia melampaui dia hanya dengan kecepatannya. Selanjutnya Kaisar Qian yang bisa dengan mudah mengikat Kaisar Setan Peng, Kaisar Yu, dan mereka seorang ahli super yang tersembunyi dan sabar ketika berhadapan dengan nenek Yin Hua masih tetap hormat. Dan sekarang bahkan Jiang Yan menyebut nenek Yin Hua sebagai nenek. Tidak perlu lagi menebak tentang kekuatan nenek Yin Hua. Qin Yu jangan menyebutkan kekuatan saya. Pada saat pertama Jiang Yan memperhatikan Qin Yu, dia segera mengiriminya transmisi suara melalui kesadaran ilahi. Jiang Yan mampu memastikan dengan kesadaran ilahi, bahwa jiwa Qin Yu berada pada tingkat yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan miliknya itu hanya sedikit lebih lemah. Bahkan jika dia menyamar seseorang di tingkat Qin Yu masih bisa merasakan jiwanya. Terutama ekspresi terkejut yang dimiliki Qin Yu itu menunjukkan, bahwa Qin Yu telah berhasil melihat kekuatan aslinya. Saya tidak akan memberi tahu. Namun Anda harus mengobrol dengan saya nanti. Qin Yu menjawab kembali dengan transmisi suara kesadaran ilahi. Baik, kata Jiang Yan dengan sangat lugas. Saat berbicara dengan Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi, dia juga berbicara dengan Junloyu. Kakak Luoyu, menurut apa yang nenek katakan kali ini latihanku akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Saya rasa bahkan setelah Anda naik ke alam ilahi, saya masih akan berlatih. Alis Junloyu terangkat. Ekspresi wajahnya sedikit berubah. Segera setelah itu dia menghiburnya. Tidak masalah. Jika takdir memilikinya maka belum terlambat bagi kita untuk bertemu lagi di alam ilahi.
Jiang Yan mengangguk dengan agak sedih. Dia kemudian berbalik dan menampilkan ekspresi terkejut yang sangat menyenangkan saat melihat Qin Yu. Ah, kakak Qin Yu, kamu juga di sini. Yaner, jadi kamu masih tahu kalau aku di sini. Dari cara saya melihatnya selama Junlo Yu berdiri di suatu tempat, konsentrasi Anda semua akan tertuju padanya dan mengabaikan keberadaan yang lainnya. Mengolok-olok Qin Yu, wajah Jiang Yan memerah. Kakak Qin Yu, kamu terlalu banyak bercanda. Memarahi Jiang Yan sambil tersenyum. Kedatangan Jiang Yan telah menyebabkan perjamuan berakhir lebih awal. Setelah itu sebuah tempat tinggal diatur untuk Qin Yu dan saudara-saudaranya. Adapun Jiang Yan, dia pergi ke kediaman Junlo Yu. Kakak Qin Yu, saya akan menelepon Anda nanti melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Saat itu kita bisa bertemu lagi, kata Jiang Yan melalui transmisi suara ketika dia pergi dengan Junlo Yu. Qin Yu tidak punya pilihan lain selain menahan kebingungan dan keingintahuan di dalam hatinya. Qin Yu dan saudara-saudaranya diatur ke rumah bangsawan halaman yang tenang. Kakak kami sudah memberi mereka cukup wajah untuk menghadiri jamuan makan mereka. Sekarang perjamuannya sudah selesai, bukankah tidak apa-apa bagi kita untuk pergi sekarang? Mengapa kita masih tinggal di sini? Gumam Ho Fei. Qin Yu tersenyum tak berdaya. Fei, bukankah menurutmu aku juga ingin pergi lebih awal? Namun saya masih harus bertemu seseorang nanti. Somewan, Ho Fei dan Hei Yu melihat ke arah Qin Yu. Kakak, siapapun yang kamu rencanakan untuk bertemu, tidak bisakah kamu pergi dan menemui mereka secara langsung? Mengapa kita membuang-buang waktu menunggu di sini? Dengan pikiran Qin Yu menciptakan penghalang di sekitar lingkungan mereka. Penghalang ini mengisolasi suara mereka agar tidak terdengar di luar. Itu karena orang ini adalah dewa, kata Qin Yu perlahan. Dewa, dari alam ilahi. Ekspresi Hei Yu dan Ho Fei berubah. Pada saat ini keduanya membuka mata lebar-lebar. Qin Yu tiba-tiba berdiri. Ho Fei dan Hei Yu segera berhenti bicara. Mereka berdua memandang Qin Yu pada saat bersamaan. Hei Yu bertanya dengan suara rendah. Kakak, apakah kamu akan bertemu dewa itu sekarang? Qin Yu mengangguk. Dia kemudian dengan santai melepas penghalang dan bersiap untuk pergi. Siapa orang itu? Ho Fei bertanya buru-buru. Namun tubuh Qin Yu telah bergerak dan dia menghilang ke udara tipis. Hanya suara yang terdengar di benak Ho Fei dan Hei Yu. Dewa itu namanya adalah Jiang Yan. Ingat, jangan membocorkan identitasnya. Jiang Yan. Setelah mendengar jawaban ini dari Qin Yu, Ho Fei dan Hei Yu secara alami mulai mengingat gadis itu dari perjamuan. Keduanya saling memandang. Di suatu tempat di pinggang gunung tinggi berwarna coklat di Blazing Sun Star adalah seorang pria dan seorang wanita. Qin Yu dengan hati-hati mengukur Jiang Yan yang berdiri di depannya. Jiang Yan sangat cantik dan menggemaskan. Sepasang matanya yang besar juga sangat cerdas. Qin Yu tidak pernah berharap untuk gadis cantik seperti itu benar-benar menjadi seseorang dari alam ilahi. Jiang Yan, saya benar-benar tidak pernah mengharapkan Anda menjadi seseorang dari alam ilahi. Anda benar-benar telah menipu saya, Lo Yu dan kakak Wu Ming, kata Qin Yu sambil tersenyum. Jiang Yan sedikit mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Dengan nada menggoda dia bertanya, Qin Yu, tingkat jiwa Anda setinggi itu dan Anda bahkan tahu tentang identitas saya. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu untuk membungkammu? Bunuh untuk diam. Qin Yu tersenyum. Sebelum dia bisa menjawab, Jiang Yan sudah melanjutkan. Level jiwa hanya mewakili pemahaman Anda tentang hukum spasial. Namun energi yang Anda miliki di tubuh Anda bukanlah energi ilahi atau energi ilahi surgawi. Dengan demikian kepemilikan jiwa Anda yang kuat sia-sia, karena kekuatan tubuh Anda benar-benar terlalu lemah. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kurasa aku bisa melakukannya dengan satu serangan. Betulkah? Qin Yu tersenyum sambil melihat ke Jiang Yan. Jiang Yan sedikit terkejut. Dia segera berkata, dengan alasan bahwa Anda tidak bersembunyi di alam Jianglan.
Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Jiang Yan segera menutup mulutnya. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Qin Yu di sisi lain hanya tersenyum. Jiang Yan, jangan sembunyi lagi. Katakan padaku bagaimana kamu tahu tentang alam Jianglan. Hanya ada sejumlah kecil orang di alam abadi dan iblis yang mengetahui alam Jianglan dan semuanya adalah orang-orang yang saya percayai sepenuhnya. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengetahuinya dari sisi alam abadi dan iblis. Jujur saja, apa hubungan Anda dengan Paman Lan? Qin Yu menatap Jiang Yan dengan senyum. Qin Yu tidak ingin mempersulit Jiang Yan. Namun dia juga tidak takut pada Jiang Yan. Dalam hal kekuatan, sebagai Qin Yu memiliki kualitas tinggi surgawi ilahi, artefak ilahi tombak salju menipis, kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Jiang Yan menghela nafas tak berdaya dan berkata, Qin Yu, kamu benar-benar luar biasa. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang beberapa hal. Ya, saya kenal Paman Lan. Itu karena dia adalah pamanku. Paman, itu benar, dia adalah pamanku yang sebenarnya, kata Jiang Yan dengan serius. Qin Yu terkejut. Paman Lan sebenarnya adalah paman asli Jiang Yan. Kalau begitu hubungan mereka pasti akan sangat dekat. Paman Lan seharusnya menjadi saudara-saudara dengan ayah Jiang Yan saat itu. Kalau begitu, siapakah Nenek Yin Hua? Hubungan apa yang dimiliki Lier dengan mereka? Sejak saat pertempuran mengejutkan surga terjadi di alam ilahi, Paman menjadi agak dingin, terlepas dan sedih. Namun itu juga saat ketika paman saya menjadi sangat mengkhawatirkan kakak perempuan saya. Jiang Yan mengerutkan kening. Sepertinya dia agak bingung. Dia melanjutkan, saya juga tidak mengerti kenapa. Saya, kakak perempuan saya dan orang lain dari generasi yang sama, dia tidak dapat dianggap sangat menyayangi salah satu dari kami. Namun setelah pertempuran surga yang mengejutkan, paman saya menjadi sangat prihatin dengan kakak perempuan saya dan tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggunya. Paman sangat kuat. Meskipun dia adalah Maverick di antara klan kami, bahkan ayahku tidak akan pergi dan memprovokasi dia, kata Jiang Yan sambil menghela nafas. Belum lama ini, paman saya telah memalsukan harta karun yang luar biasa. Jiang Yan menatap Qin Yu dengan mata iri. Qin Yu, apakah kamu tahu? Harta karun ini adalah sesuatu yang paman saya kerjakan selama bertahun-tahun. Selain itu adalah sesuatu yang berhasil dia buat hanya setelah menggunakan banyak bahan berharga. Ayah saya ingin paman saya memberikan harta karun itu kepada seluruh klan kami dan menjadikannya salah satu harta karun perlindungan klan kami. Dia bahkan rela menggunakan banyak barang berharga klan kita sebagai gantinya. Namun paman saya masih tidak setuju. Saya curiga Anda juga telah menebak harta karun apa itu. Ya, itu adalah alam Jianglan, kata Jiang Yan sambil menghela nafas. Qin Yu tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia membukanya dan mengepalkannya lagi hanya untuk membukanya lagi. Paman saya adalah seseorang yang tidak terlalu mempedulikan hal-hal duniawi. Jika ada sesuatu yang masih dia pedulikan maka itu adalah kakak perempuanku. Benar-benar aneh, mengapa setelah pertempuran mengejutkan surga itu paman saya tiba-tiba mulai memperlakukan kakak perempuan saya sebagai putri sejatinya, kata Jiang Yan dengan nada bingung. Jiang Yan, Qin Yu tiba-tiba berbicara. Jiang Yan melihat ke Qin Yu. Saudari yang kau bicarakan itu apakah namanya Jiang Li? Tatapan Qin Yu tertuju pada Jiang Yan. Mendengar semua ini, jika Qin Yu masih tidak bisa menebak siapa dia, maka dia benar-benar idiot. Jiang Yan berkata dengan nada heran. Kamu benar-benar cerdas. Itu benar, saudara perempuan saya dipanggil Jiang Li. Lier, Qin Yu bergumam. Setelah bertahun-tahun hati Qin Yu sudah menjadi keras seperti baja. Namun setelah mendengar berita tentang Lier, setelah mengingat waktu yang dia habiskan bersama dengan Lier di alam fana, meskipun hatinya sudah berubah menjadi keras, seperti baja itu masih mencair dan berubah menjadi sangat lembut.
Melihat ekspresi Qin Yu, Jiang Yan sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Tampaknya kamu layak bagi adikku untuk melakukan hal seperti itu. Bisakah Anda memberitahu saya beberapa informasi tentang bagaimana Lier lakukan di alam ilahi? Qin Yu dengan kasar mengangkat kepalanya. Kerinduannya yang dalam terlihat jelas dari tatapannya. Jiang Yan terdiam sesaat sebelum mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu sedikit. Meskipun nenek tidak mengizinkan saya untuk banyak bicara. Hati Qin Yu melonjak. Nenek tidak mengizinkannya untuk banyak bicara. Nenek itu seharusnya adalah nenek Yin Hua. Qin Yu, tebakanmu benar. Kakak perempuan saya adalah Jiang Li. Dia juga Lier yang Anda kenal saat itu. Ada baiknya Anda tidak melupakannya. Seandainya kau tidak setia padanya, orang pertama yang memberimu pelajaran dan membiarkanmu merasakan metodeku. Jiang Yan dengan keras melambaikan tangannya. Qin Yu tersenyum. Membandingkan temperamen kedua saudara perempuan itu, Jiang Yan lucu namun biadab, sedangkan saudara perempuannya pendiam dan lembut. Mereka sangat berbeda, performamu saat ini masih memuaskan. Mengenai saudara perempuanku, biarkan aku memberitahumu hal yang aneh. Di alam ilahi penampilan seorang gadis tidak penting. Bahkan temperamennya tidak terlalu memprihatinkan. Bagaimanapun ketika jiwa seseorang mencapai tingkat itu, seseorang akan memiliki kualitas khususnya sendiri. Tidak ada orang yang biasa-biasa saja. Dalam keadaan normal, jarang ada gadis yang dikejar oleh banyak orang. Jiang Yan cemberut. Namun kakak perempuanku berbeda. Sejak pertempuran surga yang mengejutkan itu berakhir, saudara perempuan saya secara tak terduga mulai dicari oleh sejumlah besar elit di alam ilahi. Jumlah yang sangat besar. Qin Yu mengangkat alisnya. Sepertinya ada banyak saingan cinta. Tiba-tiba Qin Yu sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkata, Yaner maksudmu, karena yang disebut Heaven Star Telling Battle kurang lebih seperti itu. Jiang Yan mengangguk dan berkata, awalnya meskipun ada orang yang mengejar saudara perempuan saya jumlahnya tidak banyak hanya pasangan. Dikejar oleh beberapa orang masih merupakan sesuatu yang sangat biasa di alam ilahi. Qin Yu segera mulai curiga tentang pertempuran mengejutkan surga. Namun sekarang sejumlah besar elit alam ilahi dengan panik mengejar kakak perempuanku. Mereka yang tidak berstatus terlempar ke samping. Mereka yang tidak memiliki kekuatan juga terlempar ke samping. Jika seseorang tidak memiliki status dan kekuatan maka jangan pernah memikirkannya. Jika seseorang belum mencapai tingkat dewa surgawi, dia bahkan tidak akan berani berbicara dengan kakak perempuan saya. Jiang Yan terkesiap. Qin Yu membuka lebar matanya. Dia sudah mengantisipasi bahwa akan ada banyak orang yang mengejar Lier. Namun setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Jiang Yan, tampaknya jumlah orang yang mengejarnya bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Mereka yang mencari kakak perempuan saya, masing-masing dari mereka adalah orang-orang luar biasa di alam ilahi. Mereka yang secara pribadi telah mengumumkan di antara mereka adalah dewa surgawi tingkat rendah. Namun meskipun dia hanya dewa surgawi tingkat rendah, statusnya sangat tinggi. Selain itu dia sangat luar biasa dalam hal artefak tempa. Qin Yu perlahan menghembuskan napas. Tekanan. Seolah-olah gunung menghancurkan hatinya. Qin Yu bisa membayangkan kelompok orang apa yang mengejar Lier itu. Yang terlemah di antara mereka sudah menjadi dewa surgawi tingkat rendah. Jelas, jika seseorang tidak memiliki kekuatan dewa surgawi dia bisa melupakan tentang mengejarnya. Di antara orang-orang itu beberapa dari mereka memiliki kekuatan dan status yang sangat luar biasa. Namun Anda tidak perlu berkecil hati. Siapa kakak perempuanku? Pertama berdiri di belakangnya adalah klan kita. Kedua paman saya bertekad untuk berdiri di belakangnya. Apalagi orang lain, bahkan ayahku tidak bisa memaksa kakak perempuanku untuk bersama seseorang. Kata Jiang Yan sambil tersenyum. Qin Yu mulai berterima kasih pada Paman Lan. Karena Lier adalah wanita yang lemah,
Bahkan jika dia ingin melawan, dia kemungkinan besar akan menjadi tidak dapat melawan tanpa dukungan Paman Lan di belakangnya. Kakak perempuan saya telah mengumumkan kepada yang lain bahwa dia ingin berlatih sepenuh hati dan tidak ingin membicarakan masalah pernikahan. Dengan menggunakan metode ini, dia berhasil menolak para elit Realm Divine yang tak terhitung jumlahnya, meskipun saat ini masih ada sekelompok orang berstatus tinggi dan individu kuat yang mengejarnya. Aku tahu bahwa orang yang disukai kakak perempuanku adalah kamu. Bertingkah seperti dia dewasa, Jiang Yan menepuk bahu Qin Yu. Adik iparku, di masa depan kamu harus terus berusaha. Jangan mengecewakan adikku. Dengan Jiang Yan menepuk bahunya, Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun saudara ipar itu memberi Qin Yu perasaan yang sangat nyaman. Alam Jianglan sangat berharga. Sungguh, bahkan di alam ilahi itu milik harta kualitas puncak. Bahkan Dewa Pengrajin Cheu sejak saat itu, ketika dia masih di alam ilahi dengan pemahamannya tentang hukum spasial, tidak mungkin baginya untuk membuat artefak seperti alam Jianglan. Mata Qin Yu bersinar. Dewa Pengrajin Cheu. Mungkinkah Master Kuil Dewa Penyihir Cheu Yuan? Menurut apa yang dikatakan Cheu Yuan, kemampuannya untuk menempa artefak tidak ada duanya di alam ilahi. Dia memang memenuhi syarat untuk disebut Dewa Pengrajin. Qin Yu tidak bertanya lebih lanjut tentang Cheu Yuan. Itu karena dia tidak ingin masalah tentang dia berhasil sebagai tuan berikutnya dari kuil Dewa Penyihir bocor. Ini akan menjadi alat penting untuk membantunya bergerak di alam ilahi tanpa hambatan. Jiang Yan, kamu mengatakan bahwa Dewa Pengrajin juga tidak dapat membuat artefak seperti alam Jianglan. Apakah alam Jianglan ini benar-benar berharga? Qin Yu tumbuh sedikit penasaran tentang betapa berharganya realem Jianglan. Jiang Yan melirik Qin Yu. Izinkan saya menasihati Anda bahwa setelah kekuatan Anda mencukupi di masa depan, Anda harus mengembalikan alam Jianglan ke Paman Lan. Harta ini bisa dianggap sebagai harta karun spiritual pertama Paman Lan. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia bersedia memberikannya kepada Anda. Bahkan jika Anda adalah calon suami kakak perempuan, saya masih belum cukup bagi paman saya untuk memberi Anda alam Jianglan. Ekspresi Qin Yu berubah. Alam Jianglan sebenarnya adalah harta karun spiritual pertama Paman Lan. Informasi ini benar-benar mengejutkan Qin Yu. Artefak ilahi spasial sulit untuk disempurnakan dan dibuat. Namun untuk disebut harta karun spiritual alam Jianglan haruslah harta karun spiritual nenek yang diperoleh. Agar Paman Lan berhasil membuatnya, dia pasti menggunakan banyak upaya mental dan fisik. Saat itu ketika Paman Lan memberikan harta itu kepadanya, dia dengan santai memberitahu Qin Yu bahwa itu adalah artefak ilahi. Tampaknya Paman Lan takut. Qin Yu tidak akan menerima harta karun itu karena betapa hebatnya itu. Memberi hadiah harta karun spiritual pertamanya. Siapa yang bisa mencapai keberanian seperti itu? Namun perilaku seperti itu juga menunjukkan kekhawatiran Paman Lan terhadap Qin Yu. Qin Yu tidak mampu menahan diri dari berterima kasih tanpa batas untuk Paman Lan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.